Saya berprinsip, saya main musik, saya hobi musik di sini, saya ada di sini, enakan di sini, ya tapi lah. Jadi tidak macam-macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang El Wahyu masih baik di mata orang karena itu. Alhamdulillah. Sultan Rote. Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan seorang yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang perjalanan karir beliau, perjalanan hidup beliau sampai beliau ada di titik seperti ini. Mungkin teman-teman di luar sana dan gua pun mungkin berpikir yang kita lihat itu yang sekarang, tapi kan kita nggak tahu perjalanan hidupnya seperti apa, perjuangan dia untuk karir dia seperti apa. Orangnya sudah ada di depan gua, yuk ikutin gua dengan beliau untuk kalian lebih jelas, lebih apa ya, lebih enak dengarnya kalau dari beliau sendiri yang ngomong. Orangnya sudah ada. Halo Bang. Halo, Apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Baik ya Bang. Baik. Terima kasih Bang udah jadi satu kehormatan buat kami. Abang bisa kesini untuk berbagi pengalaman dengan kami. Memang ini Sama-sama. kerinduan kami untuk pengen banget menghadirkan Abang, hanya karena kami juga tahu Abang banyak kesibukannya. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke tempat kami untuk berbagi cerita dengan kami Bang. Terima kasih Bang. Satu kehormatan dari kami Bang. Bang, gua tahu perjalanan Abang sampai titik ini mungkin gak mudah. Iya. Mungkin gak mudah, dan teman-teman di sana juga pengen tahu Mas Wahyu itu yang mereka selalu lihat itu orang itu ada di panggung terus, tapi kan yang mereka lihat di panggung nggak tahu perjalanan perjuangan Abang itu seperti apa. Boleh buat dan teman-teman tahu perjalanan Abang itu seperti apa Bang? Perjalanan di panggung itu, awal mula saya manggung itu kelas 6 SD. Dari kecil udah manggung Bang? Alhamdulillah sudah manggung. Waktu itu cuma punya 2 lagu. Saya ingat benar, saya cuma bisa lagu Pria Idaman sama Pemuda Idaman. Waktu itu awal mula ada teman saya pinjam keyboard waktu itu, karena kan waktu itu keyboard yang pakai cartridge yang rambutnya susah. Jadi kebetulan saya punya. Nah, yuk jajal yuk, iseng kita manggung yuk. Dia pemain pop, pemain dangdut. Jadi saya harus backup dangdutnya gitu. Saya bilang saya cuma punya 2 lagu. Nggak apa-apa lah. Gitu. Akhirnya saya coba lah. Kalau nggak salah di daerah Panongan. Akhirnya manggung lah ceritanya. Pada saat itu sih campur aduk rasanya, dakdikduk segala macam. Yang saya khawatirin takut ada yang minta lagu gitu. Ya cuma punya 2 lagunya. Iya. Akhirnya main lah. Untung yang nyanyinya ada penyanyinya yang sudah senior juga. Saya bilang saya cuma punya 2 lagu. Iya tenang aja. Ya sudah. Begitu main, habislah 2 lagu kan. Tiba-tiba permintaannya bukan pop, dangdut semua. Akhirnya, waduh, saya bilang gimana ini, saya bilang. Waktu itu, udah tenang aja katanya, kata teman saya. Saya bilang, udah lu aja yang main lah, kan acaranya acara lu, gua kan nggak bisa. Akhirnya, bener aja yang saya takut-takutin datang juga. Pada saat itu ada yang minta lagu, Siapa Kau. Jadi waktu yang Abang isi acara itu, diminta isi acara itu, Abang sebagai penyanyi apa pemain musik? Main musik, jadi saya backup ceritanya. Seharusnya teman saya itu yang backup, cuman
berhubung permintaannya mungkin dangdut karena dia bukan pemain dangdut. Itu dari SD udah bisa main musik, Bang? Udah. Serius? Serius lah. Gua aja kayak gini belum bisa. Gua kayak gini belum bisa, Bang. Gitar juga cuma tahu satu kunci doang, Bang. Sama lah, artinya hanya basic aja sebetulnya. Saya juga artinya dulu kan belum ada programming ya, artinya manual semua. Yang saya tahu hanya kunci 3 jurus doang gitu, yang dasar-dasar lah. Kan karena kebetulan lagunya juga lagu yang mudah lah gitu, makanya saya berani jajal aja gitu. Akhirnya benar aja kotak-kotak putih tadi minta lagu ini, waduh, akhirnya timbul kegaduhan juga. Lu mana sih ngomong, waduh, itu keluar keringet dingin sampai kayak apa tahu. Iya kan, akhirnya saya nyerah juga. Dia bilang, udah dah, salah aja tuh. Iya. Saya mau buang kecil dulu nih, saya kabur gitu. Aduh. Habis bingung mau gimana lagi kan. Soalnya itu kan main di panggung, kecuali sih di di halaman gitu kan ya. Di panggung kan repot. Akhirnya teman saya aja, saya bilang udah lu aja naik dulu lah, saya mau. Saya bilang gitu. Udah saya turun aja, udah saya nyumput aja dari motor. Takut gitu kan. Akhirnya udah saya pulang. Akhirnya saya marah-marahin temen, gimana sih lu? Aduh, lu udah tahu gue punya 2 lagu doang. Enggak, gue kira juga acaranya pop katanya, nggak tahunya dangdut semua katanya, gue juga nggak tahu katanya. Aduh, akhirnya terus akhirnya saya dari situ, wah gue harus belajar lagi nih, saya bilang. Akhirnya saya perbanyak lah lagu-lagu dangdut, karena memang kebetulan basic saya di dangdut juga. Kalau saat ini saya kok kurang suka gitu, karena memang dari kecil tuh hobinya dangdut. Orang tua almarhum kalau nyetel lagunya lagu dangdut, mau nggak mau kita kan akhirnya. Sorry Bang, berarti abang ini punya darah musik dari keturunan musik dari orang tua atau apa enggak? Itu pure hobi abang sendiri? Kalau keturunan sih nggak ada. Nggak ada ya? Jadi nggak ada darah musik dari Nggak orang ada. tua, nggak ada. Cuman memang kakek hobi aja, hobi nyetel lagu. Oh. Pokoknya dia senang musik lah gitu. Kebetulan yang mendukung saya kakek saya itu diharuskan, saya tuh harus bermain musik gitu. Belajar lagu itu saya belajar lagu-lagu dangdut itu lagu-lagu tahun 60-an yang orang-orang nggak mungkin hari itu saya harus belajar lagu itu, saya harus belajar lagu itu. Jadi dituntutnya begitu sama kakek gitu. Karena memang dianya hobinya begitu, saya belajar begitu lah. Tapi kan dulu alat musiknya kan masih yang manual gitu, Bang. Manual banget. Kalau sekarang kan udah semua udah ya enak. Jadi pada waktu itu saya pertama kali belajar keyboard itu pakai organ kalau zaman dulu tuh organ kayak pampir itu. Sampai sekarang masih ada itu keramat dan masih hidup. Sama saya ini jangan kemana-mana ini tanda saya bilang. Oh, iya. Saya belajar kalau nyalain itu mesti udah kayak hidupin Vespa dong, Bang. Jadi kalau mau nyeting suara, kalau sekarang dengar pikir dulu enggak, kita mau suara apa? Mau suara organ misalkan. Kita nyari dulu nih, kayak apa namanya? Misalkan suara neno, dia bilang Aduh, ya Allah. Saya ingat aja itu mereknya merek lauk apa ya? Nggak tahu lah, saya lupa. Pokoknya jam jadul banget lah gitu. Akhirnya saya bilang sama abah, kan namanya abah, makanya abah beliin dong keyboard, masa belajar kayak gini terus. Akhirnya dibeliin lah keyboard terus saja. Saya mulai ketemu teman-teman grup, saya ikut latihan terus segala macam. Itu sudah di tahun 97-an udah ketemu grup tuh, udah latihan bareng segala macam. Akhirnya kita bentuk, dulu saya bentuk Pakatan Bersama Orkes Melayu, dulu namanya Orkes Melayu Wahyu Group gitu. Udah malu aja lah dulu ya, kita serah lah itu mah. Saya bilang ya udah latihan perlu aja, ya udah akhirnya kita bentuk latihan segala macam. Akhirnya berjalan di tahun 99 itu saya ketemu pemain gambus namanya Anis Mimi, orang Banyuwangi. Beliau menyarankan namanya ganti, jangan Orkes Melayu Wahyu Group, dia bilang.
dia menyarankan dulu Al Wahyu, cuman karena saya pikir kalau Al Wahyu terlalu Arab banget, saya bilang kita Ya kan mungkin karena ada gambus-gambusnya mungkin. iya Arab banget gimana, lu keturunan Arab kan katanya. Iya sih ngerti, cuma kan saya mainnya dangdut, saya bilang begitu. Akhirnya saya ganti jadi L Wahyu. Dari 99 itu saya rubah jadi L Wahyu. Kebetulan di tahun berikutnya 2000-nya hari itu saya waktu masih sekolah di SMIP kalau nggak salah. Di SMIP ada perlombaan festival waktu itu, festival dangdut se-kabupaten. Akhirnya saya ikut mewakili kecamatan. Pada waktu itu saya ketinggalan infonya. Sehari lagi mau festival saya baru dapat info. Iya. Akhirnya di kecamatan Curug sudah ada yang ngisi dangdutnya. Saya bingung kan mau wakili siapa nih. Akhirnya kebetulan Legok masih kosong. Akhirnya saya izin sama teman-teman Legok, boleh nggak saya mewakili kecamatan Legok karena masih kosong. Ya udah wakili aja lalu. Udah wakilin lah. Saya nggak ada niat untuk hari itu saya nggak berpikir untuk festival karena waktu tinggal sekali lagi udah nggak mungkin lah kalau menang. Saya bilang. Yang penting saya partisipasi aja ikut gitu. Mau menang mau kalah urusan belakangan lah. Iya. Akhirnya wah udah gedebak-gedebuk lah kasarnya mah bahasa ininya karena memang mendadak pas hari H sebetulnya kita tampil pertama waktu itu pas tampil lagu pertama lagu kedua lagu kedua itu mati asik jasetnya mati loh akhirnya harus diulang lagi dari awal. Waduh saya bilang udah mau gemeteran dari awal ya ulang lagi kan akhirnya ya udahlah kita ulang lagi aja udah saya bilang udah kenapa aja inilah saya bilang udah jangan mikir menang kalah segala macam lah yang penting main aja kalah enggak gitu main aja kalau nggak salah waktu itu ada 18 peserta waktu itu dangdut kabupaten waktu itu akhirnya setelah saya tampil 2 lagu udah saya pikir udahlah gitu kan santai aja gitu soalnya ngeliat lawan-lawannya serem-serem mereka persiapan juga kan udah matang-matang dan pengalamannya luar biasa. Iya, kalau apa kan baru sehari persiapan. Penyanyi bingung segala macam bingung. Gitu. Cuman dulu alhamdulillah saya inisiatif aransemen saya rubah. Saya rubah dari 4/4 ke 2/4 kayak gitu-gitulah punya dirubah-rubah. Udah. Pada saat saya mau pulang jam 4 saya sebetulnya dari siang belum pulang, cuma kata anak-anak setelah sambil main lah iseng ya udah kebetulan waktu itu udah asar saya bilang udah lah pulang lah ayo udah di mobil lu di mobil tiba-tiba tunggu lagi pengumuman kayak gitu kan udah gue nunggu saya apa di mobil semuanya udah diumumin juara ke harapan 3 segala macam nah terakhir juara 1 udahlah ya saya bilang udah pasti ya, yang lain terpental lah karena persiapan juga cuma sehari doang iya akhirnya saya parkir lah mobil kan anak-anak udah di mobil udah tiba-tiba panitia ini perwakilan mana perwakilan dari mana Legok saya bilang kamu main gendang waktu itu ya almarhum Legok sama kita tuh saya bilang masa iya sih saya bilang ini nggak percaya waktu itu ternyata bener tapi itu juara 1 alhamdulillah saya nggak percaya bang iya karena kan ya gua juga mungkin nggak percaya bang karena ya perjuangan lo kan cuman 1 hari doang iya terus besok langsung tampil. Aduh, saya bilang udah nggak mungkin jauh lah. Terus saya bilang, apa bener ini? Saya bilang, akhirnya saya masuk ke dalam, ternyata bener. Akhirnya saya maju kan, saya ngambil terus, udah ambil itu apa? Foto. Jalan segala macam. Saya masih nggak percaya tuh bang. Bener atau enggak? Saya bilang. Iya. Ternyata, alhamdulillah. Akhirnya saya bilang buah hasil kita seharian nih. Saya bilang kemarin latihan hasil juga nih. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Akhirnya waktu itu kita kita makan lah apa makan lah makan bareng alhamdulillah berjalan demi waktu terus ke sini akhirnya ya biasa lah alhamdulillah panggilan sudah mulai banyak ya karena kan lihat dari situ awalnya udah bagus di situ ya makanya akhirnya di tahun 2004 saya udah mulai berpikir 2002 2003 2004 saya bilang kalau begini aja bosan juga nih manggung lagi gitu kan akhirnya saya berpikir saya harus belajar rekaman belajar rekaman kebetulan waktu itu baru lihat begitu dapat order
waktu itu kalau nggak salah buat bikin jingle kalau nggak salah dari partai lah. Saya bikin segala macam rekaman itu di Mampang Perapatan kalau nggak salah studio. Saya rekaman segala macam, bilang wah asik juga nih, saya bilang ya. Itu saya belum tahu sama sekali rekaman kayak gimana, cuman yang saya punya skill keyboard begini ya sudah gitu saya belum tahu trik segala macam, belum tahu prosedur segala macam. Yang penting saya disuruh dia udah bikin aja dulu lah musik salah aja gini ya. Dan alhamdulillah waktu itu ternyata saya ditipu juga. Orangnya setelah jadi kabur. Jadi setelah jadi master jadi padahal itu beda taksi doang. Saya taksi satu karena bawa keyboard segala macam, yang satu taksi satu. Iya, dia bilang kita ketemuan ya di sana katanya. Oke, saya bilang. Dia udah, wah mantap nih, rekaman beres segala macam, duit urusan saya. Ternyata saya nungguin kok nggak ada. Nggak nongol. Aduh, sampai minum bang. Iya, saya bilang aduh mantap juga saya bilang nih. Jadi memang itu basic main musik itu dari awal abang kursus dulu apa memang otodidak belajarnya? Saya pernah kursus sekali waktu itu manggil teman, sampai sekarang masih ada, namanya Bang Ade. Beliau guru saya lah, guru pertama saya. Saya dikasih kunci cuma C sama dia. Lu belajar dulu nih C dasar. Saya orangnya nggak betah. Ini masa belajar dari tak begini aja. Akhirnya saya berkembang kan, wang. Begitu dia datang lagi, kok lu udah kemana-mana? Iya tuh, Bang Ade ngasihnya cuma satu doang. Sedangkan kan lagu nggak bisa satu doang, saya bilang kan. Oke. Wah, lu udah diajarin di rumah katanya. Oh gitu, ya udah, Bang Ade itulah yang awal mula ngajarin. Oke. Akhirnya saya berkembang sendiri segala macam. Ketemu yang banyak lagu dangdut itu di sana ada Bang Alek juga namanya. Itu termasuk guru saya juga. Karena beliau lebih banyak lagunya daripada saya waktu itu. Akhirnya ya berjalannya waktu aja. Bang, ya. Kenapa memilih hobi musik, Bang? Senang aja dari kecil. Awal mula saya senang. Jadi saya kalau ngedengar musik itu sesuatu bagi saya ya. Iya. Bagi saya sesuatu yang dihayalkan bisa menjadi kenyataan. Bagi saya. Sesuatu yang dihayalkan bisa jadi. Iya. Setuju Bang? Iya. Setuju Bang? Karena bagi saya nggak mungkin pencipta lagu itu menciptakan lagu nggak ada dasar. Iya. Tidak ada dasar. Iya. Ya itu entah hayalannya kenyataannya baik atau tidak itu urusan belakang. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi abang memilih hobi itu ya karena punya ketertarikan tersendiri. Ya jelas senang banget lah, senang. Awalnya senang. Ya sih, gue pernah dengar ada seorang bilang begini, musik itu bisa mengubah dunia, hanya orang-orangnya aja nggak sadar. Terus ada yang bilang gini, musik itu juga bisa bikin cewek itu meleleh. Betul. Dan jatuh cinta dengan kita. Gue punya teman sempat ngomong sama gue begini, Di, kalau lu mau punya cewek, lu harus bisa main musik, minimal gitar lah. Lu pasti ada cewek yang suka sama lu. Oh gitu, emang kenapa? Coba dah, dia bilang kayak begitu. Dan memang setelah itu saya belajar ya emang sih kalau dulu ya Bang, dulu kalau sekarang kan baru zaman HP baru sekarang. Kalau dulu kan orang kalau mau nganjang ke cewek itu kan ya pura-pura main gitar lah segala macam, masalahnya dekat gitu. Jadi memang abang punya prinsip tersendiri untuk musik itu ya. Cuma dulu bertolak belakang Bang, sama orang tua. Nah itu saya mau tanya, orang tua ngedukung nggak ketika abang memilih untuk jadi hobinya musik? Awal mula sih dia fine aja. Cuma setelah saya sering manggung, latar belakang sekolah saya kan keganggu nih. Akhirnya beliau nggak setuju. Udahlah, jangan main musik lagi. Orang tua saya, dia pengennya saya sekolah yang bener lah gitu. Maksudnya kan saya sekolah bolos mulu. Nah, iya kan harus manggung kan? Iya, tapi kalau habis manggung ngantuk. Ya kan? Oh iya.
Akhirnya dari mulai situ udah terus. Pokoknya nggak ada, lu mau sekolah dihukum kayak gua. Apa hal apa. Tapi bertolak belakang juga sama kakek saya. Kalau kakek saya dukung. Ah, lu hobi musik jalanin aja udah. Akhirnya saya tinggal sama kakek. Karena yang ngedukung kakek sampai alhamdulillah dibeliin segala macam lah peralatan untuk saya main musik. Kakek yang beliin semua. Akhirnya saya tinggal sama kakek. Tapi lama-kelamaan saya pernah waktu itu kenal papa saya di kejaksaan waktu itu. Iya. Entah kenapa saya selalu bukan pendiam-diaman, maksudnya agak ngejaga jarak. Jaga jaraknya takut, karena takut saya bilang takut lah gitu kan. Suatu saat ada ulang tahun kejaksaan waktu itu, akhirnya saya alhamdulillahnya saya senang banget dipanggil sama papa. Yuk, coba kamu main lah sekali-sekali katanya di kejaksaan. Saya bilang tumben amat nih saya bilang. Gitu. Dari situ mungkin dia sudah merasa oh, udahlah. Tapi jujur bang, sekolah saya nggak benar, bolos terus. Saya mah pindah. Oh gitu. Bang, dalam perjalanan abang bermusik, ada pengalaman-pengalaman yang pernah buat abang sampai gue nyerah deh? Banyak bang, banyak titik jenuh segala macam pasti ngerasain. Ada suatu ketika ya kasarnya main nggak dibayar ya pernah, main ntar bayarnya bonen, orang bilang ntar kalau nggak ada bos Senin. Kalau jadi kasarnya ntar bahasanya udah lama-lama dadah gitu. Ya, udahlah biarkan saja. Gimana abang mematahkan stigma orang di luar sana, karena kan orang entertain itu, stigma orang di luar sana itu kan suka kebanyakan yang negatif. Betul. Banyak cewek lah, Betul. orangnya nggak bener lah. Itu gimana abang menghadapi hal seperti itu, mematahkan stigma orang-orang seperti itu? Alhamdulillah selama ini saya mencoba menjawab itu dengan perilaku saya berniat, saya main musik, saya benar-benar main musik, nggak yang macam-macam. Saya manggung, saya niat menghibur orang, bukan untuk merusak orang. Yang penting saya nggak menyuruh mereka, maaf kalau memang misalnya mau minum atau gimana itu urusan mereka, saya kan nggak nyuruh. Saya berprinsip, saya main musik, saya hobi musik di sini, saya nyari duit di sini, nyari nafkah di sini, niat baik yang benar. Jadi nggak macam-macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang El Wahyu masih baik di mata orang karena itu. Alhamdulillah. Pernah nggak bang mengalami titik terendah dalam hidup abang dalam bermusik? Pernah, pada saat sudah mulai punya anak. Ada pertanyaan dari seorang guru, bapak lu kerjanya apa? Itu, saya merasa rendah di situ. Yang lain jawabannya anul. Anak saya jawab, bapak saya kerjanya main dangdut. Murni jawabannya main dangdut. Ditulis pula, ya kalau apa sih gue tanda tangan. Setelah dikasih, saya mikir, ya Allah, kasihan amat anak gua. Yang lain bapaknya apa gini, itu udah pemain ya gitu. Tapi di situ saya berusaha menyemangati mereka, artinya di situ saya buka-bukaan depan anak-anak. Selama ini lo makan dari hasil gue begini segala macam. Tapi jangan anggap kerjaan gue ini di jalan walaupun kata orang bagaimana, tapi jujur saya melakukan ini dengan keringat, hasil sendiri, dan tidak boleh macam-macam. Yang nggak macam-macam maksud saya murni untuk anak-anak saya, untuk diri saya. Jadi mereka juga semangat lagi. Iya, sorry bang, abang menikah tahun 2004. Nah, saat abang melamar istri itu, semerta-merta mertua terima begitu
terima abang apa adanya atau atau ada penolakan? Karena kan dalam tanda kutip abang seorang entertain. Ya. Pasti orang tua berpikir anak gua dia bisa bertahan ke sama anak gua. Ada nggak? Kalau untuk ke situ sih saya pede ya. Kalau untuk mertua saya pede. Waktu abang datang untuk ngomong sama mertua bahwa abang serius dengan anak, mertua nanya nggak? Ya dia sudah tahu duluan. Oh, sudah tahu. Iya. Karena memang kenalnya kan di panggung juga waktu itu. Nah di panggung istri saya itu waktu itu baru-baru nyanyi doang. Baru-baru belum lama lah nyanyi. Akhirnya sama saya ya udahlah nggak usah nyanyi lah. Ngapain sih bilang begitu. Dan saya nggak melarang dia nyanyi, cuma maksudnya menjaga image. Nah yang bertolak belakang ini dari keluarga saya malah kebalikannya. Oh gitu. Jadi dari mertua dari keluarga cewek enggak? Yang bertolak belakang itu dari kakek ini. Keluarga abang. Yang saya bikin berat kakek sama nenek. Karena mereka yang dukung saya kan selama ini kok ini nggak setuju gitu. Bukan nggak setuju ya, mungkin karena hasutan orang. Nyanyi itu bagaimana. Iya. Nah, kakek saya kan di kampung saya alhamdulillah jadi sepuh. Jawabannya sih masa lu ayo lebih duluan. Nah ingat itu ya stigma itu keluar bang, stigma itu. Malu-maluin gua aja lu gini. Nah justru di situ saya punya niat, gak semua penyanyi itu rusak. Setuju. Gitu kan bagaimana orangnya. Setuju. Saya berusaha mewujudkan itu di depan kakek saya. Jadi selama setahun setengah saya diem-dieman lah pacaran. Kakek sama nenek itu pokoknya nggak setuju. Tapi kalau orang tua saya setuju. Lalu gitu. Akhirnya udahlah suatu ketika saya niat udah nekat. Itu 2004 saya punya pikiran saya harus nikah. Gitu. Jadi saya bilang sama mertua, saya bilang sama istri, calon istri gitu. Gua mau nikahin lu, tapi jangan lihat latar belakang gua. Kalaupun nanti nggak setuju, kita pokoknya gua niat mau nikahin lu. Masakannya kalau lari sekalian gitu. Udah nekat nih. Jadi sekarang mau dikatakan A, B, gue terima. Mau pahit, mau kecil segala macam gue terima. Gitu. Ya sudah, bahkan saya sudah sempat teman-teman semua, lu siap jadi saksi gue kalau gue ada apa-apa? Jangan, gue takut gitu. Udah nggak mau tuh. Bagaimana gue ngomongnya membapak lu segala macam gitu. Udah lu mau nggak saya bilang? Seperti itu. Akhirnya saya bawa ke rumah mama saya diem di belakang, saya berdoa, saya bilang ya Allah kalau emang ini jodoh saya tunjukkan malam ini juga, tapi kalau emang bukan juga tunjukkan. Saya udah terima, udah pasrah apa adanya gitu. Akhirnya alhamdulillah gak lama nenek datang, akhirnya disetujui. Dari situ saya mewujudkan bahwa selama ini ternyata salah orang ngomong itu begini. Gitu. Kurang lebih begitulah. Saya mewujudkan, akhirnya nggak lama saya bilang ya udah, lama nikah. Oke. Nah ini nih bang, ketika abang menikah pasti punya anak-anak, dan abang masih dengan pendirian abang bermusik, dengan hobi abang bermusik, anak-anak menerima, alhamdulillah, mendukung, menerima dan mendukung semua. Ya awal mula sih mereka merasa malu yang tadi saya bilang, karena yang lain mungkin bapaknya apa, tapi ternyata setelah saya jelasin semua, saya ajak mereka, kalau saya manggung nih begini, bapak lu kerjanya begini. Alhamdulillah mereka sangat mendukung sampai sekarang, bahkan mereka juga mau belajar. Oh gitu. Ya, saya nggak suruh, tapi mereka belajar sendiri malah. Biasa ya. Istri tetap mendukung ya. Alhamdulillah sampai saat ini mendukung banget. Nah ini nih di balik kesuksesan seorang suami, di balik hebatnya seorang suami, ada seorang istri yang hebat juga, yang selalu mendoakan suami.
Pasti. Artinya bahwa kalau banyak istri kan banyak yang mendoakan mati sukses, Bang. Betul. Kenapa nggak nambah, Bang? Rencananya sih kalau emang diizinin boleh sih. Cuman begini juga bang, kita mikir satu dulu beresin urusin, satu urusin anak-anak baik semua. Ini aja belum benar, kita belum bisa benar-benar melihat anak-anak saya bagaimana. Jadi saya juga saya belum bisa menyenangkan yang memang benar-benar. Saya punya cita-cita, pengen begini sama istri. Itu belum bisa buat saya wujud. Buat apa nyari yang lain? Tapi jujur Bang, gue pertama kali main ke rumah lo itu Pak. Ya. Nah ini mungkin gue juga harus minta ilmu nih dari abang nih. Ilmu apa? Gue sempat ngomong sama teman-teman. Ya. Gila, istrinya Mas Guntur cantiknya minta amat. Sumpah demi Allah Bang. Untuk Pak Wahyu. Istrinya Mas Wahyu cantik banget loh, sumpah. Saya bilang ke teman-teman. Nah itu gimana tuh Bang? Cara kayak begitu Bang. Udah anak berapa Bang? 3. Anak tiba-tiba tapi istri tetap fresh loh. Gua lihat yang gua pernah mandi ke rumah abang. Alhamdulillah orang jalan sama anaknya sangka adeknya, bukan anak. Dia jalan sama anaknya nih. Pertama kali gua main ke situ tuh gua pikir anak lu Bang. Jadi kalau dia jalan sama anak-anak yang nomor 1 kan nomor 2 disangkanya adik kakak. Iya adiknya ganteng-ganteng amat gitu. Kalau jalan sama saya juga disangkanya begitu. Gue bilang parah. Ya Allah. Sampai kemarin terakhir bikin cover juga begitu. Itu suaminya Abah Wahyu, bininya Abah Wahyu katanya. Gue bilang pertanyaannya begitu amat, saya bilang nih orang komennya. Apa dia nggak tahu bahwa gue sampai bercanda sama teman-teman begini loh Bang. Ini kalau Mas Wahyu tinggalin nggak apa-apa dah. Gue pengen masuk dah. Karena serius bang. Karena yang gue lihat itu, gue pertama kali ke rumah lo itu Bang, gue pikir itu adik lo. banyak yang mau begitu. Serius, gue pikir adik lo. Banyak. Nah itu tuh gimana kuncinya Bang, gue bisa dapat kayak begitu Bang? Nggak ada kunci apa-apa, cuman pede aja. Serius Bang? Iya. Waktu saya pede, saking pedenya saya karena saya bisa main keyboard, saya bisa nyanyi segala macam, saya pede. Dan nembaknya juga nggak nembak kayak zaman-zaman gue cinta lu, nggak begitu. Ya jalan-jalan aja udah. Jalan aja. Ayo ikut gua. Ikut. Lagi sekolah dijemput, ikut gua. Ikut. Begitu. Tapi kan zaman itu kan zaman motor udah ada ya, zaman udah ada motor ya. Bang, awal mula El Wahyu Pro itu berdiri tahun 97 saya buat yang tadi ya organisasi El Wahyu Group. Akhirnya tahun 99 saya rubah menjadi El Wahyu. Cuman belum ada pro-nya dulu, baru El Wahyu saja, El Wahyu Group. Nah, kebetulan El Wahyu Pro saya tambahin pro ini di 2010-an baru saya tambahin pro. Pro itu artinya? Ya sudah pro lah. Karena saya sudah bisa. Oh, udah diterima gitu ya? Belum itu, baru menguasai dunia rekaman doang. Baru kemarin 2 tahun yang lalu El Wahyu Pro sudah diresmikan untuk mempublish lagu. Alhamdulillah. Selamat ya Bang ya, selamat ya. Itu yang momen saya tunggu-tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh iya. tahun. Ya dulu saya bikin lagu, bingung mau ngeluarin kemana, duit nggak punya. Kalau sekarang alhamdulillah setelah bikin lagu bisa kita publish sendiri. Kesulitan dalam membangunnya? Wah sulit luar biasa. Sampai saya korban sound system 1 set. Serius? Ya. Korban sound system, terus korban mobil, wah segala macam. Itu udah akhirnya saya sampai jatuh 0 lagi, dari situ saya bangun lagi sampai habis-habisan belajar rekaman. 2005 saya mulai belajar rekaman. Ketika abang jatuh kayak begitu, ada orang-orang nggak mendukung abang, teman-teman abang? Ya mendukung sih, enggak, cuman paling aduh kenapa sih begini, ya namanya teman.
teman-teman yang sahabat-sahabat yang selalu menguatkan ada beberapa orang. Ayolah, 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 ayolah. Ya udah, akhirnya saya manggil lagi. Gitu. Karena kan pada saat saya belajar saya nggak mikirin sound system. Akhirnya alat terbengkalai waktu itu kan, rusak lah segala macem. Akhirnya saya jual. Dok, saya jual-jualin semua. Saya jual semua. Tinggal satu doang keyboard yang nggak saya jual. Pernah putus asa nggak ketika dalam titik terendah itu, Bang? Sempat putus asa nggak? Enggak, saya harus bangun. Nah ini nih Bang, ini yang kami mungkin harus belajar dari situ. Bahwa ketika kita jatuh di satu titik yang paling terendah dalam hidup kita dalam berkarir, terkadang kan putus asa. Ya. Udah ngapain sih? Capek. Untung lah yang ada habis-habisan iya. Kalau saya pikir Abang nggak sampai sana. enggak. Saya pikir ya maaf saya sudah rugi segala macam. Justru itu awal buat saya. Ini awal buat sukses. Gila, merinding gak Bang? Iya. Habis-habisan Bang, mobil habis. Apaan? Saya baru dibeliin satu habis. Ya apa sih Bang kok sampai mati-matian kayak begitu Bang? Ya nafsu. Saya mau bikin acara blocking time di TV segala macam waktu itu nafsu. Saya jual mobil, saya bikin PT segala macam tanpa tahu prosedurnya. Udah cuek aja, udah bablas, itu kakek baru beliin mobil saya kakek hadiah perkawinan itu, beliin mobil. Kata saya, bah jual ya, saya jual, uang bisa beliin lagi, beliin satu. Lalu itu mah, gitu. Ya, udah saya jual tuh, saya sama istri jual ya, ntar buat yang lagi kita beli lagi, saya bilang begitu. Sampai sekarang udah belum beli. Kacau. Tapi saya sebenarnya luar biasa dengan peristiwa itu. Banyak pelajaran. Akhirnya saya tahu begini. Iya sih. Iya. Bang, gue dengar nih Bang ya. Katanya lo dengan istri mau launching albumnya. Ya, minta doanya semua. Mudah-mudahan di bulan Oktober saya garap video klipnya. Amin. Mudah-mudahan cepat keluar. Amin. Karena banyak request juga. Selama ini banyak yang ngomong ngurusin orang aja. Nah itu tuh Bang, itu yang gue juga mau bilang. Ngapain sih Bang, kan lu bisa. Ibarat lu bisa nyanyi, lu bisa, bukan ibarat sih. Lu itu bisa nyanyi, bisa main musik, ditambah dengan istri. Istri juga bisa nyanyi. Ngapain sih lu ngurusin orang? Orang kan dia dapat duit, dia kantongin sendiri. Ada yang ingat kasih, ada yang enggak, masa bodoh langsung jalan bodoh amat. Ngapain sih? Ya, jawabannya adalah amanah yang dititipkan saya dari guru saya. Saya belajar sama almarhum M. Haris, guru besar musik. Mungkin gurunya Oma juga. Nggak ada anak-anak yang berhasil, yang nggak berhasil di bawah dia. Sampai dia bilang, yuk mungkin lu murid terakhir gua. Kalau lu nggak jadi orang, gua nangis dalam kubur. Amanahnya dia kalau lu punya ilmu, lu bagi-bagiin, jangan lu pendam. Itu yang berat buat saya. Dan saya ingat lagi, sesuai nama Wahyu. Wahyu itu amanah. Saya harus bagi-bagi. Kalau saya makan sendiri, nah itu sulit banget. Sulit orang-orang memiliki itu. Iya, makanya selama ini saya berusaha ngebantu penyanyi-penyanyi yang di kita. Ayo, saya bilang, mumpung saya bisa, mumpung saya nyanyi, ayo. Saya bikin yang benar. Ibarat kata kalau lagu itu kan ijazah. Kalau penyanyi sudah punya sinyal lagu, ijazah sudah punya berarti. Saya berusaha kemarin ini anak-anak yang latihan di saya sudah buatkan semua, alhamdulillah sudah keluar semua. Saya kemarin ngomong sama istri, mah mungkin juga nih, saya bilang nih, barangkali kalau kita yang nyanyi bisa lebih cepat. Pasti Bang, naiknya. Lu punya basic banyak Bang. Lu punya basic banyak dan gue terlalu yakin itu Bang. Gue terlalu yakin Bang. Amin, mudah-mudahan. Kalau orang lain lu bisa buat dia berhasil, masa ya lu sendiri nggak bisa? Saya berpikir begitu juga. Akhirnya saya izin sama orang tua, sama anak-anak, boleh nggak mama sama abah nyanyi ini? Selama ini kan belakang panggung saja, ngurusin orang-orang. Ya udah. Oh, anak-anak dukung? Alhamdulillah dukung. Bahkan yang kecil pun, ya boleh kok mama nyanyi. Alhamdulillah. Gitu. Karena yang kecil juga udah punya lagu juga, alhamdulillah. Udah 5 lagu dia, yang kecil.
Kecil. Ya, Ainun. Ini lagi saya mau buatkan lagi, mudah-mudahan nanti setelah saya keluar lagi. Duet juga dia lagunya. Anak-anak ada yang nurun dari abang nggak? Dari abang dengan ibu? Nurun apa maksudnya? Musik. Oh, Darah musik itu nurun nggak ke mereka? kalau saya perhatiin semuanya nurun. Semuanya nurun. Tanpa saya paksa sama saya nggak pernah maksa. Lu enggak. Cuman yang kadang-kadang yang pertama ntar ke studio belajar keyboard, belajar gitar. Ya pasti saya diem aja, saya nggak tanya. Dia udah nanya, Pak kuncinya apa? Baru saya bilang ini begini, 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 begini. Gitu. Cuman mentalnya belum siap. Ya, karena masih anak-anak. Memang sih orang tua gue pernah bilang juga begini, Kak, kalau bapak bisanya di basic ini, sebisa mungkin lo harus jauh lebih bisa daripada gua. Ya. Lo jangan sampai, kalau gua ibarat cuma tahu satu kunci, lu sebisa mungkin tahu 2 sampai 4 kunci. Itu bokap gue yang ada titipin pesan itu seperti itu. Dan gue juga berharap mudah-mudahan adik-adik, anak-anak itu justru jauh lebih hebat dari bapaknya. Amin. Mudah-mudahan. Kita doanya semua. Berarti dalam waktu-waktu dekat ini abang dengan istri akan launching ya, Bang? Insya Allah. Kita doanya semua, ya mudah-mudahan November udah bisa rilis. Amin, amin. Kami pasti doa yang terbaik buat abang. Dan mudah-mudahan ya diterima di masyarakat umum. Amin. Dan bisa ya meluncing kemana-mana, Bang. Amin. Dan saya punya pesan buat teman-teman semua, pemusik, penyanyi, jangan pernah takut untuk mengeluarkan skill yang kita punya, mau bagus mau jelek, buruk atau apa, itu orang yang menilai. Orang suka ya silahkan, enggak ya silahkan. Jadi teruslah berkarya, karena dengan berkarya kita siapa tahu nanti di situ ada hasil yang lebih, dan apapun yang lebih pasti akan keluar, akan timbul, akan terwujud apa yang saya cita-citakan. Saya berprinsip seperti itu. Jadi jangan pernah takut buat teman-teman semua untuk berkarya, terutama yang musisi dan penyanyi. Insya Allah saya siap bantu. Selama abang berkarir dengan banyak orang yang abang bantu, ada nggak yang datang? Terima kasih, Bang. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Saya nggak pernah selama ini, ya maaf, banyak orang bertanya budget. Abang patok harga nggak sih? Ya kalau misalkan penyanyi yang belum profesional terus mau belajar nyanyi misalnya, kalau saya sudah patok, dia mau kapan belajarnya? Kita nggak punya duit, nggak belajar. Mikir, gua mau belajar nggak punya duit. Makanya saya bilang rumah aja. Perkara lu mau ngasih mau tidak itu nanti kalau ada rezeki ya terima, alhamdulillah. Yang nggak punya, ada besok rezekinya. Nah, ikhlas itu yang susah banget kita punya. Saya juga belajar ikhlas susah, Bang. Cuman semakin kita ikhlas, semakin bunga hati. Semakin kita nggak ikhlas, semakin sakit. Gitu. Yang saya pelajarin. Rinding gawang. Kayak terpukul, bukan? Kayak ditampar kiri kanan, Bang. Ya enggak lah, saya juga belajar itu baru 3 tahun ini lah. Maksudnya yang benar-benar close gitu. Makanya saya bilang, ya juga lah, ngapain juga gue bego-bego dari kemarin. Begini. Yang penting rezeki udah diatur. Oleh hari segini, besok segitu. Tinggal gimana kita mintanya. Gitu. Untuk percaya masing-masing lah ya. Yang penting kita yakin, percaya, insya Allah lah. Bagi saya semua akan terjawab. Gitu. Bang, pesan buat kami, pesan buat orang-orang. Pesan saya cuma tadi satu, teman-teman semua, yang pasti yang pertama adalah niat dan berdoa, teruslah berkarya, karena sesuatu yang baik hasilnya pun akan baik. Jalani dengan ikhlas, insya Allah semua akan tercapai. Terima kasih, Bang, udah bagi banyak memberi pelajaran buat
gua dengan teman-teman di luar sana sama-sama belajar, nggak ada yang sudah mematahkan stigma orang di luar sana yang negatif tentang musik, tentang orang entertain seperti apa. Abang udah mematahkan itu semua. Ini orangnya yang ngomong langsung, bukan gua. Orangnya yang ngomong langsung, dan semua sudah dijawab oleh beliau, dan semoga itu bisa mematahkan stigma negatif di sana. Terima kasih udah banyak berikan pelajaran buat kami. Yang paling penting adalah keikhlasan hati. Yang gue dapat dari abang seperti itu, terus berbuat baik, dan keikhlasan itu yang paling penting. Karena ketika kita ikhlas, gak akan sakit hati ya bang. Terima kasih banyak bang. Kami tunggu launching video klipnya bang. Kalau abang membutuhkan kami, insya Allah bang, kami siap untuk membantu abang dalam hal-hal yang lain. Mungkin butuh teman-teman media untuk datang bantu abang, kami siap bang. Kabarin kami siap untuk bantu abang. Doa kami sukses selalu buat abang. Terima kasih banyak, keluarga, adik-adik, tetap sehat, tetap berkarya. Teman-teman, banyak yang kita dapat dari dia. Yang gue tangkap dan gue simpulkan begini: teruslah berbuat baik. Kalau beruntung, kamu dipertemukan dengan orang baik. Kalau tidak, pasti lu ditemukan orang baik. Hanya waktunya saja. Kebaikanmu biar seperti hujan yang tidak memilih kemana ia jatuh. Terima kasih abang. Sama-sama. Sukses selalu. Kami tunggu video. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih abang.